Halo sahabat semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Senang sekali saya Kak Tony, pendongeng yang paling ganteng se-Indonesia Raya, bisa menjumpai sahabat semuanya dimanapun berada. Dan kali ini kita akan membahas tentang Vent for Storytelling atau menggunakan teknik ventriloquist dalam mendongeng. Gerakan jari Anda untuk menyentuh tombol like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Apa itu ventriloquist? Ventriloquist, Kak? Ya. Ventriloquist. Oh iya. Ventriloquist adalah seni sulap suara atau ilusi suara dengan cara berbicara tanpa menggerakkan bibir sehingga seolah-olah suara itu muncul dari objek lain selain daripada mulut kita. Kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Karena di sesi kali ini saya tidak akan membahas sejarah, perkembangan, atau bagaimana belajar teknik ventriloquist. Itu akan kita bahas di sesi lain. Jadi, di sesi ini kita akan fokus pada Vent for Storytelling. Yang perlu kita cermati, khususnya bagi para pendongeng yang juga belajar ventriloquism, yaitu menggarisbawahi kata mendongeng, bukan melawak, bukan juga jualan sarung, bukan juga jadi duta sampo lain. Karena setiap kulit kepala dan rambut setiap orang itu berbeda-beda jenisnya. Kita tidak bisa maksakan orang lain menggunakan shampoo yang biasa kita gunakan. Kalau nggak cocok, gimana? Ayo. Kok ngomongin shampoo ya? Maaf. Fokus. Fokus katanya. Oke, fokus. Menggarisbawahi kata mendongeng. Mendongeng. Ini editornya gimana sih? Mendongeng. Ini salah ketik. Masa mendoan? Lapar. Makan dulu. Mendongeng. Ya. Menggarisbawahi kata mendongeng. Dengan menggarisbawahi mendongeng, maka kita akan melihat ventriloquist dari sudut pandang pendongeng, pencerita, pengkisah, dan sejenisnya. Sehingga kita tidak terjebak pada harus lucu, harus bikin anak-anak ngakak, dan lain sebagainya. Artinya bahwa ventriloquist benar-benar digunakan sebagai kebutuhan penguatan cerita. Bukan sekedar gimmick atau tempelan seperti cicak-cicak di dinding yang diam-diam merayap datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap, hap, nyamuknya ketangkap, cicaknya jatuh, karena tangannya nggak nempel di dinding lagi. Kau ngomongin cicak ya? Aduh. Fokus, Kak. Oke, fokus. Lalu bagaimana menggunakan ventriloquist dalam mendongeng untuk menguatkan cerita yang kita sampaikan? Caranya adalah dengan memunculkan tokoh dalam cerita yang kita sampaikan. Tokoh itu tidak benar-benar muncul wujud fisiknya dalam imajinasi cerita, namun kemunculannya diwujudkan dalam suara yang kita ilusikan pada benda-benda lain, sehingga suara tokoh tersebut seolah-olah muncul dari benda-benda yang kita ilusikan sebagai alat ilusi suara. Bagaimana? Cukup paham dengan penjelasan yang panjang lebar dan sangat menjelimetkan ini? Oke, singkatnya begini. Memunculkan tokoh dengan memunculkan suaranya saja yang diilusikan pada benda. Contoh, halo Pak, Bapak sehat-sehat aja kan Pak? Alhamdulillah, Bapak sehat. Maaf Pak, saya belum bisa pulang. Karena ya masih ada pembatasan Pak. Gak masalah, yang penting sehat. Pemuda itu terus menelpon ayahnya. Dia mengabarkan sesuatu lewat telepon. Halo Badak Satu, bagaimana keadaan di sana? Keadaan di sini aman saja. Oh, baiklah kalau begitu, lanjutkan operasinya. Sang komandan sedang menginstruksikan beberapa prajuritnya. Jangan nakal-nakal. Pemuda itu terus mencari sumber suara. Sepertinya suara itu berasal dari kue sale pisang. Apakah kamu yang sedang berbicara? Iya, aku yang sedang berbicara. Pemuda itu terkejut
Karena kue sale pisang bisa berbicara. Ya, itulah penjelasan dan beberapa contoh Venn for storytelling atau menggunakan teknik ventriloquist dalam mendongeng yang digunakan untuk menguatkan cerita yang kita sampaikan. Tentunya ini kembali lagi pada kreativitas kita masing-masing. Apakah kita benar-benar bisa menggunakan teknik ventriloquist dalam cerita yang akan kita sampaikan? Memilih cerita, menentukan cerita, dan memasukkan teknik ventriloquist di dalamnya. Tentunya untuk menguatkan cerita, bukan sekedar tempelan atau gimmick belaka. Mungkin ada yang bertanya, loh Kak Tony, bukannya ventriloquist itu memainkannya dengan boneka? Oke, akan saya jelaskan. Bahwasanya ventriloquist adalah seni sulap suara, ilusi suara yang diilusikan kepada benda apapun, dan termasuk juga adalah boneka. Dan di dalam istilah ventriloquist disebut dengan fan figure. Ya, fan figure. Fan figure? Fan figure. Fan figure? Fan figure? Fan figure. Fan figure? Fan figure? Fan figure. Fan figure? Fan figure. Fan figure? Fan figure. Fan figure? Untuk sahabat semuanya, selamat mendongeng dan berkreativitas. Jika konten ini bermanfaat, boleh dong bagikan kepada yang lain biar semakin banyak orang yang menerima manfaat dari konten yang berfaedah ini. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa pencet like, subscribe, dan komen. Saya Kak Tony, pendongeng paling ganteng se-Indonesia Raya, undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.